Penguasa kuil surgawi, bab 451. Di dunia sekarang, kecuali singa jantan, semua orang pada dasarnya menjadi pendiam. Waktu berlalu dengan lambat, dan satu hari berlalu dalam sekejap mata. Dunia sekarang damai, dan domain Dao Kaisar Sejati menjadi sunyi untuk waktu yang singkat. Ketika alam Kaisar Sejati dibuka sebelumnya, Xiao Tianzi memimpin orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia untuk bertarung satu demi satu. Orang-orang kuat itu sekarang sedikit banyak terluka. Jadi sepanjang hari berikutnya, Xiao Tianzi tidak melancarkan serangan lagi ke sisi singa, tetapi memilih untuk masuk lebih jauh ke dalam domain Kaisar Sejati untuk menyembuhkan luka-lukanya. Demikian pula, pihak Xiao Tianzi tidak berperang, dan orang-orang kuat di Departemen Perang Singa, sebagai pihak yang mengalami kerugian paling besar, juga berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan luka-luka mereka, dan pada saat yang sama, mereka juga mencerna manfaat dari meningkatkan kesejahteraan nasional. Di sisi lain dari 5 dinasti, setelah setengah dari kekuatan mereka dibantai oleh Xiao Tianzi, mereka juga mulai tenang, mengubah arah, dan pergi ke kedalaman domain Kaisar Sejati, dan mulai memanfaatkan waktu untuk meningkatkan diri. Pada saat ini, di wilayah barat laut jauh dari domain Kaisar Sejati, Xiao Tianzi memimpin sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia untuk mengepung dan membunuh Kaisar Chanian dengan aura Raja Manusia awal. Sisa-sisa Kaisar secara bertahap menjadi lebih lemah di bawah penindasan yang dipimpin oleh Xiao Tianzi. Di bawah pengepungan Xiao Tianzi dan sekelompok ahli top, dia bahkan tidak bisa lari. Bunuh dia. Boom! Tuan Dao Xiao Tianzi tiba-tiba menekannya, dan kemudian sekelompok ahli top dari Departemen Perang Tianxia, yang berada di puncak alam kehidupan dan Raja Manusia setengah langkah, membombardir mereka dari sana. Ke segala arah. Dalam sekejap, Kaisar Ken Nian, yang dikelilingi oleh semua orang, mengeluarkan raungan melengking dan kemudian meledak. Dalam sekejap, Raja Manusia Dao Yun yang tak ada habisnya mulai memenuhi udara. Di bawah pengawalan Xiao Tianzi, sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia mulai menyerapnya. Orang-orang di Departemen Perang Singa memahami pentingnya pertempuran untuk mendukung perang. Mustahil bagi orang-orang dari 5 dinasti untuk memahami bahwa Xiao Tianzi tidak memahaminya. Dan saat ini dalam ranah Kaisar Sejati, meskipun Departemen Perang Singa masih memiliki 2 orang kuat di tahap awal Raja Manusia, pihak lain adalah pendatang baru. Jadi sebenarnya, pihak Xiao Tianzi sedikit lebih kuat. Dan jangan lupa bahwa Kaisar Hitam, Tuan Xing, An Zhan, dan lainnya bahkan lebih akrab dengan alam Kaisar Sejati. Bagaimanapun, mereka telah tinggal di sini selama beberapa hari sebelumnya. Saat berikutnya, ketika yang kuat terus menyerap Raja Manusia Dao Yun yang memenuhi udara, An, Zhan, Lu, dan Mi dan lainnya juga memiliki kecenderungan untuk maju. Tabungan mereka telah mencapai puncaknya. Dan bukan hanya mereka berempat, Ling dan Kong Xuan, 2 orang kuat yang telah memulai jalur Kaisar Sejati, kini berada di ambang kemajuan. Mereka berenam, setelah menyerap Tao Yun tingkat Raja Manusia, sedikit tidak mampu menahan diri. Xiao Tianzi sedikit mengernyit, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, kalian berenam maju. Kalian semua telah menembus tahap tengah Kaisar Sejati, dan langsung mencapai puncak tahap tengah Kaisar Sejati. Ya, An Zhan dan yang lainnya mengangguk setuju. Tidak mungkin, kini mereka berenam tanpa disadari telah menjadi eksistensi terlemah di antara semua orang. Jika mereka belum maju, itu akan merugikan pertempuran yang akan datang. Selain itu, meskipun masih ada bahaya di alam Kaisar Sejati saat ini, jika Xiao Tianzi dan ahli top dari Departemen Perang Tianxia mengawal mereka, promosi mereka akan sangat aman. Berdengung-berdengung, kemudian mereka terbunuh dalam pertempuran rahasia. Kong Xuan dan Ling mulai duduk bersila di tanah, menyerang penghalang tahap tengah Kaisar Sejati. Tabungan mereka telah mencapai puncaknya, dan mereka dengan cepat menerobos lapisan penghalang tersebut. Ketika level Kaisar Sejati dipromosikan dan ditembus, malapetaka akan menimpa mereka, tetapi di dalam ranah Kaisar Sejati, malapetaka tidak bisa datang. Tetapi meskipun malapetaka tidak dapat datang, terobosan 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Sejati masih menimbulkan kegelisahan makhluk tirani di wilayah Kaisar Sejati. Bum bum bum, tiba-tiba, di kejauhan di mana semua orang maju, seekor binatang Zun Dao muncul. Yang terlemah semuanya adalah binatang Dao tingkat Dewa Perang, dan kemudian sampai ke Dao tingkat Raja Manusia setengah langkah teratas. Binatang buas ada. Pada saat ini, setelah binatang Dao ini muncul, mereka mulai bergegas menuju orang-orang yang berpromosi seperti orang gila. Mereka ingin melahap makhluk-makhluk maju ini. Xiao Tianzi melihatnya dengan dingin dan berteriak, bagus sekali, sebanyak yang kamu datang, bunuh sebanyak yang kamu bisa. Semua yang bisa maju akan ditingkatkan. Mengikuti perintah Xiao Tianzi, sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia, dipimpin oleh Tain, Mo Qiu, Mo Qian, Liu Che dan lainnya, mulai mencekik binatang Dao. Energi setelah binatang Dao terbunuh dicurahkan ke 6 orang yang membuat terobosan. Secara bertahap, energi Xiao Tianzi semakin terkumpul, dan semakin banyak binatang Dao yang datang dari domain Kaisar Sejati Dao. Namun, tidak peduli berapa banyak yang datang, setiap orang dapat membunuh sebanyak yang mereka bisa. Secara bertahap, Xiao Tianzi mulai mengambil tindakan. Setiap kali Xiao Tianzi bergerak, manusia setengah langkah Dao bis terbunuh di tempat. Kemudian meledak menjadi langit penuh energi dan Tao Yun.
Membunuh dan membunuh, semua orang kuat di pihak Departemen Perang Tianxia menjadi bersemangat. Peningkatan ini sangat menyenangkan. Bagaimanapun, binatang Dao di domain Kaisar Dao sejati tidaklah bodoh, terutama binatang Dao teratas itu. Mereka tahu bahwa orang-orang kuat yang datang ke dunia ini juga akan membunuh mereka. Oleh karena itu, jika binatang Dao tingkat atas itu merasakan aura lawan terlalu kuat, mereka biasanya tidak akan mengambil inisiatif untuk mengirim mereka ke pintu, atau mereka akan tetap di tempatnya. Tapi sekarang di pihak Xiao Tians, semakin banyak Dao Yun dan energi yang tersebar. Ini adalah racun mematikan bagi binatang Dao itu. Biarkan mereka bergerak maju satu demi satu dan bergegas menuju sisi ini dengan putus asa. Di pihak Departemen Perang Tianxia, semakin banyak binatang Dao yang terbunuh, dan demikian pula, semua orang di Departemen Perang Tianxia secara bertahap mulai maju. An, Zan, Slater, Mi, Kong Xuan, Ling, mereka berenam kini telah maju ke tahap tengah Kaisar Sejati. Dan setelah terobosan, ia dengan cepat melaju menuju level puncak Kaisar Sejati jangka menengah. Sedangkan untuk Departemen Perang Tianxia, alam hidup puncak yang tersisa mulai bergegas menuju tingkat Raja Manusia setengah langkah pada saat ini. Membuat kemajuan besar, semakin banyak pemain kuat di pihak Tianxia yang maju. Pada saat yang sama, di arah lain dalam domain Kaisar Sejati, sekelompok orang kuat dari 5 dinasti dan sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Singa juga menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Semakin sedikit binatang Tao yang dapat mereka temukan. Dan lambat laun, mereka juga merasakan tubuh energi yang semakin kuat di arah barat laut. Simo dan Xiong Fei dari 5 dinasti saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Kelima dinasti mereka sekarang sangat-sangat malu. Apakah itu pihak Tianxia atau pihak Xiongxi, ada orang-orang kuat di tingkat Raja Manusia. Hanya pihak mereka yang tidak memilikinya. Tidak masalah pihak mana yang mereka ikuti sekarang. Simo tanpa daya berkata kepada Xiong Fei, ubah arah dan terus bersembunyi. Jika kamu dan aku tidak maju ke Raja Manusia, maka kita tidak akan pernah maju. Xiong Fei juga mengangguk setuju. Pada saat yang sama, sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Singa di arah lain, Maisel dan Long Fei, dua Raja Manusia Purba, saling memandang, dan kemudian tanpa ragu-ragu, mereka memimpin sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Singa, pergilah ke barat laut. Di barat laut domain Kaisar Sejati, Xiao Tians tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dalam persepsinya, ada kekuatan aura besar yang mengalir ke arah mereka. Mereka adalah sekelompok orang kuat di Departemen Perang Singa. Bas, sosok yang mengesankan tiba-tiba muncul di belakang Xiao Tians, lalu dia mengambil sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia dan bergegas menuju kejauhan. 5 menit kemudian, Maisel dan Long Fei bergegas bersama sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Singa. Hanya saja tempatnya kosong, dan kemarin mereka diplot oleh Xiao Tians di gerbang domain Kaisar Sejati, jadi mereka sekarang lebih berhati-hati. Setelah memeriksa dengan cermat, Long Fei mengerutkan kening dan berkata, tidak ada jebakan, tapi kelompok Xiao Tians telah pergi. Maiser, apakah kita masih ingin melawan mereka? Hah, apa maksudmu? Maisel mengerutkan kening dan menatap Long Fei dengan tatapan tidak ramah. Long Fei berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang lain, saya hanya merasa bahwa meskipun Anda dan saya bergabung, kita tidak dapat membunuh Xiao Tians. Jika kita benar-benar ingin membunuh Xiao Tians, setidaknya kita harus memiliki Raja Manusia lain di sini, atau mungkin mari kita bergabung dengan orang-orang dari 5 dinasti untuk menyerang Xiao Tians bersama-sama. Lagi pula, ada banyak orang kuat di sekitar Xiao Tians. Maisel sangat marah ketika mendengar ini, dan tiba-tiba menebas dengan pedangnya ke beberapa binatang Dao yang masih menyerang ke arah ini. Dia berkata dengan marah, jika kamu tidak dapat membunuh Xiao Tians di dalam domain Kaisar Sejati, akan lebih sulit lagi di luar. Dunia luar begitu besar, di mana kita bisa menemukannya. Tidak perlu mencarinya, bunuh. Saat berikutnya, sebelum Maisel selesai berbicara, sosok Xiao Tians muncul tepat di belakang orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa. Setelah itu, sekelompok ahli top dari pihak Xiao Tians bergabung dan menyerang tim di belakang Departemen Perang Singa. Kemudian dia terus lari ke kejauhan tanpa melihat. Boom! Beberapa serangan yang sangat kuat jatuh dari langit. Maisel dan Long Fei telah merasakannya saat Xiao Tians bergegas mendekat. Pada saat ini, keduanya dengan cepat berbalik untuk memblokir serangan Xiao Tians. Tapi itu masih satu langkah terlambat. Raja Manusia setengah langkah dari Departemen Perang Singa belum mati, tetapi beberapa guru Tao dan ahli tingkat Kaisar menderita kerugian besar dalam sekejap. Kejar, bunuh mereka, bagaimanapun caranya. Maisel berteriak dengan amarah yang hampir keluar dari lubang hidungnya. Tanpa menunggu Long Fei bereaksi, dia mengejar Xiao Tians langsung ke arah dia melarikan diri. Meiser, jangan bertindak sendiri. Long Fei dengan cepat berteriak kepada Meiser, dan kemudian buru-buru mengejar Meiser ke arah. Namun dalam waktu sesingkat itu, Meiser sudah berada ribuan meter dari pasukan besar itu. Xiao Tians, yang melarikan diri di depannya, tiba-tiba berbalik sambil mencibir, dan kemudian bola energi yang dikompresi hingga ekstrim meledak di depan Meiser. Inilah yang diam-diam dikumpulkan oleh Xiao Tians ketika dia baru saja membunuh monster Dao yang besar. Saat ini,
Tubuh Meser yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi langsung diselimuti jangkauan ledakan, dan sepertinya Meser berinisiatif untuk menabraknya dan mengenai titik pusat ledakan. Terjadi ledakan keras, dan seluruh tubuh Meisel tenggelam dalam ledakan dahsyat tersebut. Bunuh! Orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia yang berada ribuan meter di depan tiba-tiba berbalik dan bergabung untuk membunuh Meisel. Kecepatan Xiao Tians lebih cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Meser di tengah ledakan. Sebelum Meisel sempat bereaksi, sebilah pedang menebas lengan kanan Meisel. Xiao Tians! Meisel berteriak dengan panik. Pada saat ini, setelah lengannya dipotong oleh Xiao Tians, dia akhirnya bereaksi. Matahari muncul di belakangnya dan dia dengan cepat melakukan serangan balik pada Xiao Tians. Hanya dengan kekuatannya sendiri, Xiao Tians baru saja memotong lengannya. Cederanya juga tidak ringan. Segera setelah itu, Xiao Tians menebas dada Meisel dengan pedang lain. Meiser, tunggu, aku datang. Long Fei berteriak keras dari belakang, dan sosoknya langsung menabrak medan perang. Ketika Xiao Tians melihat ini, dia mendengus dingin. Setelah menebas Meiser yang terluka parah dengan pedangnya lagi, dia langsung bergoyang dan mundur. Segera, ketika dampak ledakan mereda, sosok orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa akhirnya terungkap. Hanya saja bayangan Xiao Tians dan Departemen Perang Tianxia sudah lama menghilang. Orang-orang di Departemen Perang Singa sangat marah, tetapi mereka tidak berdaya dan tidak berani mengejarnya sama sekali. 10 menit kemudian, ketika orang-orang dari Departemen Perang Singa sedang beristirahat, Xiao Tians tiba-tiba datang bersama sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia dan menyerang serta membunuh mereka. Itu masih berupa serangan kilat. Orang-orang dari Departemen Perang Tianxia menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, lalu berbalik dan lari tanpa melihat. 20 menit kemudian, serangan ketiga. 2 jam kemudian, serangan keempat. 5 jam kemudian, serangan ketujuh. Bab 452. Dunia saat ini sepi, tetapi pertempuran terus-menerus terjadi di domain Kaisar Sejati. Semua kekuatan dari semua sisi benar-benar menjadi gila. Departemen Perang Tianxia dan Departemen Perang Singa sedang berperang, dan 5 dinasti berperang melawan Ken Nian, dinasti Kaisar di domain Kaisar Sejati. Ratusan panglima perang di dunia, orang kuat besar, menengah dan kecil, juga mulai membunuh tanpa pandang bulu. Mereka membunuh binatang Dao, atau membunuh beberapa orang kuat dari Departemen Perang yang bermusuhan. Dan yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa sementara orang-orang kuat di dunia terus-menerus membunuh secara gila-gilaan di wilayah Dao Kaisar Sejati, setelah orang-orang kuat di dunia itu mati dalam pertempuran, sebagian besar daging, dan energi mereka digunakan oleh Dao Kaisar Sejati. Tanah domainnya ditelan, dan seiring semakin banyaknya binatang Dao di domain Dao Kaisar Sejati yang terbunuh, tiba-tiba beberapa binatang Dao dengan aura yang sangat dekat dengan tingkat Raja Manusia muncul di bagian terdalam dari domain Dao Kaisar Sejati lainnya. Kekuatan pihak lain bertarung. Jika saya harus menggambarkan situasi di dalam alam Kaisar Sejati saat ini, jawabannya adalah satu kata, kekacauan. Binatang Tao teratas jauh di dalam wilayah Tao Kaisar Sejati juga mulai memimpin pasukan binatang Tao untuk melawan yang kuat di dunia ini. Memang benar orang-orang kuat jatuh setiap saat, tetapi pertempuran tetap tidak berhenti sama sekali. Semua orang marah, karena apakah itu menelan binatang Dao atau menyerap Dao Yun yang melahap orang-orang kuat musuh, mereka bisa maju. Ini adalah lapangan Sura, dengan orang-orang sekarat setiap saat, tetapi pada saat yang sama, di alam Kaisar Sejati ini, ada juga orang-orang kuat yang dipromosikan, dan kecepatan promosinya sangat cepat. Ini neraka, dan juga surga. Pada saat yang sama, di bagian terdalam dari domain Dao Kaisar Sejati, Chanian, yang mengejar orang kuat dari dinasti kekaisaran kemarin dengan marah, memasuki kedalaman domain Dao Kaisar Sejati dari Kaisar Pembunuh, pihak lain tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, dia dibunuh di tempat oleh Kaisar Pembantaian. Kaisar Pembunuh, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan merasa lebih baik. Semua orang sudah bangun, kamu tidak bisa bertahan lama dengan pikiran kejammu. Raja manusia yang kuat yang ditikam ke dalam tubuh oleh Kaisar Pedang Pembunuh Chanian meneriaki Kaisar Pembunuh dengan gila. Dia tahu dia tidak akan selamat, dan dia tidak menyangka Kaisar Pembantaian akan mampu memburunya sepanjang hari dan malam. Saat berikutnya, suara letupan lembut terdengar, dan pedang Kaisar Pembunuh menghancurkan sisa pikiran Raja manusia yang kuat di depannya. Setelah lawannya benar-benar menghilang, Raja manusia Daoyun mulai dimangsa oleh Kaisar Pembunuh. Sambil melahap sisa pikiran pihak lain, Kaisar Pembantaian berkata dengan suara dingin, "Saya tidak tahu apakah saya akan mati atau tidak, saya sudah mati. Jadi bagaimana jika saya mati lagi? Dan apa yang terjadi pada saya di dalam masa depan, kamu toh tidak bisa melihatnya kan? Berani menantangku, bas. Tapi saat berikutnya, sebelum Kaisar Slater selesai berbicara, ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi. Kemudian satu demi satu, sisa-sisa tingkat Raja Manusia awal yang sangat kejam dan kekaisaran muncul. 1 patung, 2 patung, 10 patung, sisa-sisa 10 orang kuat dari dinasti kekaisaran muncul, dan segera setelah mereka muncul, mereka mengepung Kaisar Pembunuh sepenuhnya. Ekspresi ilusi Kaisar Pembantaian menjadi suram saat dia merasakan pemandangan di sekitarnya. Jejak niat membunuh yang sangat dingin menyebar dari bayang-bayang Kaisar Pembantaian.
Ternyata kamu sudah lama menyergapku. Apa? Kamu ingin mengepung dan membunuhku? Dan mengayunkan pedang panjang besar di tangannya. Sosoknya menutupi langit dan matahari, dan dia sangat tinggi. Pada saat ini, sosok kaisar pembantaian yang sangat tinggi berdiri di tengah, dan siluet 10 kaisar di sekitarnya juga bertambah besar, secara bertahap mencapai ketinggian yang mirip dengan kaisar pembantaian. Saat berikutnya, kaisar dengan aura terkuat tepat di depan kaisar pembunuh berbicara kepada Chanian, "Kaisar pembunuh, kami mencapai kesepakatan, Anda melanggar perjanjian, dan kematian berhasil. Kami adalah orang-orang yang mati. Sekarang kami adalah orang-orang yang mati." Kaisar pembantaian menyipitkan matanya, memandang 10 orang kuat di sekitarnya, dan berkata perlahan, "Oh, Anda telah mencapai kesepakatan. Apakah Anda akan mengepung dan melahap semua orang kuat yang datang saat ini?" Dan kemudian masuk ke dunia nyata. Segera setelah kaisar pembantaian selesai berbicara, kaisar lain berbicara kepada pria Chanian yang kuat itu dan berkata, Benar. Kaisar pembantaian, karena Anda mengerti, Anda tidak boleh menghalangi jalan semua orang. Jika Anda membunuh Xiao Tian sekarang, kami bisa melupakannya." Kaisar pembantaian tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Oh, bagaimana jika saya tidak melakukannya? Apakah Anda akan mengepung dan membunuh saya? Pernahkah Anda memikirkan betapa Anda harus binasa jika Anda mengepung dan membunuh saya? Sudahkah kamu berpikir jernih?" Setelah kaisar pembunuh selesai berbicara, 10 kaisar yang mengelilinginya terdiam. Kaisar pembunuh benar, meskipun kaisar pembunuh hanya satu orang, dia adalah orang kuat yang maju melalui jalan kaisar sejati selama hidupnya, dan dia sangat kejam. Oleh karena itu, bahkan setelah kematiannya, dia masih menjadi eksistensi teratas di alam kaisar sejati. Jika mereka ingin mengepung dan membunuh Chanian kaisar pembantaian, diperkirakan secara konservatif bahwa hampir setengah dari 10 kaisar dinasti mereka harus mati. Tapi sekarang alam kaisar sejati akan segera terbuka, dan orang-orang berkuasa di dunia ini datang untuk membunuh. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi sisa-sisa dinasti kekaisaran untuk memasuki dunia nyata. Mereka tidak mau menyerah. Jika mereka melepaskan kesempatan ini, mereka mungkin akan tetap diam di alam kaisar sejati ini selamanya, menjadi mayat hidup, dan menanggung kesepian yang tak ada habisnya. Pada saat ini, hantu Kaisar Cao Chanian tepat di depan kaisar pembunuh berbicara lagi. Tubuhnya penuh aura, tapi tingkatnya masih lebih rendah dari pembunuhan kaisar. Kaisar pembunuh, tapi setelah kami mengepungmu dan membunuhmu, kami yang bertahan akan menjadi lebih kuat, bukan? Begitu kaisar mengatakan ini, para kaisar di sekitar kaisar pembantaian tiba-tiba menjadi bersemangat. Ya, kaisar pembunuh sangat kuat, bagaimana jika dia menelan Tao Yun miliknya? Mereka yang bertahan pasti akan menjadi lebih kejam. Kaisar pembantaian tidak lagi berbicara omong kosong kepada mereka, tetapi mendengus keras, meraih pedang panjang di tangannya, bergoyang, dan memukul Kaisar Cao Qiannian dengan punggung tangannya ke arah orang yang berbicara di depannya. Terdengar suara letupan lembut, dan Kaisar Chanian di depan Kaisar pembantaian terbelah menjadi dua bagian oleh pedang Kaisar pembantaian. Namun lawannya dengan cepat pulih, namun nafasnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tetapi pada saat ini, Kaisar Chanian, yang ingin memimpin jalan untuk mengepung Kaisar pembunuh, menyadari betapa kejamnya Kaisar pembunuh. Awalnya, dalam perhitungannya, mereka akan mengepung dan membunuh Kaisar, dan 4 atau 5 dari 10 Kaisar, Chanian, mungkin akan jatuh. Tapi melihat situasinya sekarang, saya khawatir setidaknya akan ada 6 atau 7 orang. Namun setelah menahan 7 atau 8 orang, Kaisar pada akhirnya tetap akan terbunuh. Jadi Kaisar Chanian, yang memimpin pengepungan Kaisar pembunuh, berteriak kepada semua orang lagi, "Ayo berkumpul dan bunuh dia. Jika kita tidak membunuhnya, jika dia bergabung dengan Xiao Tians yang datang dari dunia ini, semuanya akan mati. Xiao Tians itu adalah generasi kedua dari kuil surga. Bunuh dia." Apa? Kaisar sejati yang datang sekarang adalah penguasa kuil surgawi generasi ini. Tidak, kita harus membunuh Kaisar pembunuh. Kita tidak bisa membiarkan mereka bersatu. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Ya, kita harus membunuhnya, berapapun resikonya, kita harus membunuhnya. Bum bum bum. Tiba-tiba, sekelompok orang kuat dari dinasti kekaisaran mengetahui identitas Xiao Tians. Mereka semua gila, dan mata mereka merah. Tidak ada yang lain, selama hidup mereka sedikit banyak memiliki dendam yang besar terhadap kuil surgawi. Dan banyak orang juga tewas di bawah kavaleri besi kuil surgawi. Jadi tiba-tiba, 10 orang kuat dari sisa dinasti kaisar mulai mengepung Kaisar pembunuh dengan gila-gilaan. Biarpun mereka hancur total, mereka tidak akan ragu. Tiba-tiba, antara langit dan bumi di bagian terdalam dari domain Kaisar sejati, total 11 bayangan besar yang menutupi langit dan matahari mulai bertarung. Bayangan Kaisar pembantaian yang sangat tinggi terjebak di tengah oleh sekelompok kaisar yang kuat dengan sisa pikiran, dan mereka mulai bertarung dengan gila-gilaan. Sisa hantu Kaisar pembunuh menghela nafas diam-diam saat bertarung, dia membuat pilihan yang salah kemarin, dan dia seharusnya tidak berpisah dari Xiao Tians. Akibatnya, dia sekarang terjebak di bagian terdalam dari alam Kaisar sejati, dan dia dikelilingi dan dibunuh oleh 10 kaisar.
Tidak masalah jika Kaisar Pembantaian sendiri sudah mati, dia mengkhawatirkan Xiao Tians, dan Xiao Tians adalah penerus kakak laki-lakinya di dunia. Kaisar Pembantaian memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Namun sayangnya, dia sekarang dikelilingi oleh sekelompok sisa-sisa kekaisaran, dan dia belum bisa pergi ke sisi Xiao Tians. Jika tidak, dengan kekuatan Xiao Tians akan menghadapi sekelompok ahli top dari Departemen Perang Singa. Bagaimana jika dia membawa 10 orang kuat dari dinasti kekaisaran dengan sisa-sisanya? Jika Xiao Tians masih bisa bertahan, maka dia adalah hantu. Hei, terserah kamu. Kaisar Pembantaian menghela nafas tak berdaya. Lagi pula dia sudah tidak hidup lagi. Pemikiran tubuh yang cacat ini mudah terpengaruh oleh amarah. Jadi kemarin dia mengejarnya dengan putus asa. Di wilayah selatan domain Kaisar Sejati, Xiao Tians hendak memimpin sekelompok ahli top dari Departemen Perang Tianxia untuk menyerang Departemen Perang Singa, ketika tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan melirik ke arah Kaisar Pembunuh. Di sana, ada aura pembunuhan Kaisar, ada apa? Apakah kamu dalam masalah? Xiao Tians tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Kemudian sosok Xiao Tians bangkit, dan kemudian dia melihat lebih dari selusin bayangan besar menutupi langit dan matahari, bertarung sengit lebih dalam di sana. Xiao Tians mengerutkan kening dan bergumam, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Departemen Perang Singa perlu menyelesaikannya dengan cepat. Bersambung.